Guru Zudi mengatakan kalau pujian tidak membuat kita jadi mulia dan hinaan tidak menjadikan kita hina. Tapi kenapa kebanyakan orang tidak terima ketika dirinya dihina? Bahkan saking tidak terimanya dirinya dihina, sampai harus merancang peraturan agar dirinya tidak dihina. Memangnya perbuatan mulia apa yang sudah Anda lakukan sampai harus seketat itu menjaga martabat Anda? Kita akan bahas di konten Panderwara. Yang penting pandernya aja dulu. Keringatan. Halo semuanya, selamat datang di konten Panderwara. Bersama saya Ahmad Dail di sini. Dan kali ini kita akan bahas kenapa sih orang tidak terima ketika dirinya dihina. Apa urgensi kita mempertahankan martabat kita? Kemuliaan seperti apa yang kita miliki sehingga kita merasa kita tidak seharusnya untuk dihina? Dan kenapa kita bisa tersinggung? Kenapa kita gak suka dihina? Kita sakit hati ketika dihina. Ketika kita dihina ada nasihat yang sebenarnya klise yang selalu muncul. Kita dibandingkan oleh sosok Nabi ya. Nabi yang semulia itu aja ada yang menghina. Tapi mau gimana lagi, memang kayaknya itu contoh paling tepat. Selain karena beliau memang teladan bagi kita semua, realitanya memang beliau sudah semulia dan seagung itu, tapi tetap ada yang menghina beliau. Nah, bedanya kan Nabi dengan kita ya. Kedudukan beliau sudah setinggi itu, tapi tidak berontak ketika dihina. Beliau tetap kalem, beliau biasa aja. Bahkan beliau tetap bisa berbuat baik kepada orang yang menghinanya. Beliau tetap mendoakan yang baik kepada orang yang menghinanya. Malahan kita nih, sebagai umatnya, marah ketika Nabi dihina. Marah ketika nama Nabi dipakai buat marketing jualan bir ya. Pertanyaan mendasarnya, kenapa sih kita marah ketika Nabi dihina? Padahal Nabi sendiri biasa-biasa aja. Kenapa kita harus marah ketika Nabi dihina? Terlepas kedudukan Nabi sebagai utusan Tuhan, terlepas posisi kita sebagai umatnya beliau, Nabi berakhlak mulia, Nabi berperilaku terpuji. Jadi secara logika aja nih, secara logika gak perlu bawa keimanan, kita gak terima orang-orang yang baik-baik aja dihina. Karena gak masuk akal orang yang hidupnya baik-baik aja, orang yang hidupnya lurus-lurus aja, bahkan meluruskan hidup seluruh umat manusia, dihina. Bentuk penghinaannya ini loh atas dasar apa? Kalau orang berbuat keji dihina masih masuk akal. Sesuai nih antara aksi dan reaksinya, konsekuensinya ya dihina. Aksi yang tidak baik mengundang reaksi yang juga tidak baik, masih masuk akal. Tapi walau bagaimanapun Nabi tetap memaafkan orang-orang yang menghinanya. Bahkan kita sering dengar ya cerita Nabi diludahi orang. Dan ketika orang yang meludahi Nabi itu sakit, beliau datang menjenguknya, menanyakan kabarnya, dan mendoakan kesembuhannya. Ya ampun, gak ada tuh Nabi bilang instan karma. Sudah se-ekstrim diludahi bentuk penghinaannya, tapi Nabi gak ada tuh ngirim somasi ke pelakunya atau menjerat pelakunya dengan pasal penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Atau mungkin ini cuma salah satu ya yang saya ceritakan. Ada banyak bentuk penghinaan terhadap Nabi yang dilakukan oleh kaum kafir saat itu. Dan dengan penghinaan seintens, semasif, bahkan se-ekstrim itu, gak ada tuh Nabi bikin pasal secara gak transparan demi melindungi martabat beliau. Manusia paling agung loh ini, yang surga, neraka, dan seluruh alam semesta ini diciptakan atas nama beliau. Gak ada beliau urgensi buat menghukum orang-orang yang menghina beliau. Sekalipun tidak ada peraturan yang tertulis untuk melindungi martabat beliau, selama Nabi menjalankan perannya sebagai utusan Tuhan dan seorang manusia dengan baik, dengan sempurna dan paripurna, ya masyarakat secara umum, baik yang beriman maupun tidak beriman, yang melihat secara objektif dengan logika dan hati nurani mereka, pasti juga tidak akan terima ketika Nabi dihina. Karena Nabi orang baik. Pun misal ada dan akhirnya ditetapkan peraturan tidak boleh menghina orang demi menjaga martabat seseorang ini. Kalau orang yang martabatnya dilindungi hukum ini berbuat hina, misalnya mengambil hak orang lain, tidak menepati janji-janjinya, tidak berperilaku adil, ya akhirnya hukum tadi tidak bisa melindungi dirinya
dari kehinaan yang dia perbuat sendiri. Ya akhirnya tanpa dihinakan sekalipun, dia terhina karena berbuat hina. Manusia itu sebenarnya makhluk mulia, karena kita punya akal dan hati nurani. Yang sebenarnya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, kita punya kesamaan, yakni nafsu. Misal sama binatang. Binatang makan, binatang berkembang biak. Bedanya kita dengan binatang, kita mengawal nafsu kita dengan akal dan hati nurani kita. Sehingga akal dan hati nurani kita mengawal nafsu untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Selain itu, dengan akal dan hati nurani kita, kita punya kedaulatan sendiri untuk membuat pilihan, mengambil keputusan. Karena akal dan hati nurani kita dapat mengidentifikasi atas konsekuensi dari setiap keputusan dan tindak tanduk yang akan kita perbuat. Disitulah letak kemuliaan manusia, sehingga kita gak jadi makhluk yang barbar. Selain akal dan hati nurani tadi, kita juga punya entitas ketuhanan. Kalau kata guru sekumpul ya, Tuhan ketika tajalli ke gunung Tursinan maksudnya, maka gunung hancur. Tapi Tuhan dalam bentuk rahmatnya dapat bertajalli ke dalam diri kita, manusia. Di situ letak kemuliaannya. Oke, kalau penjelasan tadi terlalu mendalam, kita akan memakai kata-katanya Jalaluddin Rumi. Jadi Rumi mengatakan kalau kita ini bukan setetes air di lautan, tapi manusia itu samudera dalam setetes air. Di situ kemuliaannya. Tapi manusia juga bisa jadi hina karena dia melenceng dari nilai-nilai kemanusiaannya. Dia tidak manusiawi lagi. Misal diberi jabatan tapi tidak amanah, diberi kekuasaan tapi semena-mena, diberi tanggung jawab tapi lalai. Kan ini melenceng dari sisi kemanusiaannya dan tidak manusiawi lagi. Jadi disitulah letak kemuliaan dan hinanya manusia, bukan pada pujian, juga bukan pada hinaan, apalagi pada peraturan. Oke, sampai di sini dulu. Kalau tidak sepakat tidak perlu membenci, kalau tidak setuju tidak perlu mencaci, karena ini cuma opini pribadi, jadi jangan terlalu diambil hati. Sampai ketemu di konten Panderwara selanjutnya. Panderwara, yang penting pandernya aja dulu.